Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Heru Susilo. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan satu jurnal yang ini sebagai keikutsertaan kami dalam suatu kegiatan yang diprakarsa oleh HAMS, Himpunan Alumni Magister Manajemen Rumah Sakit UMY Yogyakarta. Izin kami share. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Effect of Medical Tourism on Hospital Waste as an Important Criteria of the Green Hospital. Jurnal ini ditulis oleh Ramin Hayati et al. Yang kemudian upload dalam jurnal in Chemical and Environment Engineering yang dipublikasikan tahun 2025. Disclaimer dari video ini adalah dibuat untuk mengikuti lomba review jurnal sebagai pengganti ujian tengah semester genap Prodi Mars UMY Angkatan 21. Tema utama adalah teknik perumahsakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Topik adalah rancang bangun pengelolaan limbah rumah sakit dengan tema yang dipresentasikan kali ini adalah dampak wisata medis terhadap limbah rumah sakit sebagai kriteria penting pada konsep Green Hospital. Rekan-rekan semua, jurnal ini Effect of Medical Tourism on Hospital Waste is an important criteria of the Green Hospital. Ini diupload di dalam Chemical and Environmental Engineering sebagai sebuah case study dengan indeks Scopus Key 1 atau Key 1. Pengantar di dalam jurnal ini menyampaikan bahwa bagaimana pengaruh globalisasi pembangunan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dua hal konsekuensi dalam struktur kesehatan. Dalam hari ini peningkatan penyakit, terutama penyakit menular, dan kemungkinan penyediaan layanan bagi pasien asing. Wisata medis melibatkan perjalanan ke luar negeri untuk menerima layanan medis, termasuk perawatan dan bedah. Tujuan wisatawan medis biasanya mencakup akses perawatan yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah. Meskipun wisata kesehatan memiliki konsekuensi ekonomi yang positif, namun peningkatan layanan ini itu menimbulkan peningkatan produksi limbah medis, di mana limbah medis secara signifikan meningkat karena globalisasi dan urbanisasi. Komposisi limbah medis meliputi limbah infeksius, limbah kimia, dan farmasi, limbah tajam, limbah patologis, dan limbah umum. Kuantitas limbah medis ini tentunya berhubungan dengan banyaknya jumlah pengunjung di pusat kesehatan dan rumah sakit. Negara Iran merupakan salah satu negara berkembang sebagai tujuan wisata tradisional yang dapat memperluas pasar ini dengan mengembangkan wisata medis, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana peningkatan produksi limbah medis di rumah sakit Iran terkait dengan pengembangan wisata kesehatan tersebut. Selain itu, penyelidikan biaya pengelolaan limbah medis terkait dengan pengembangan wisata kesehatan merupakan tujuan lain atau tujuan sekunder dari penelitian ini. Metodenya adalah dengan jumlah pasien asing dan wisatawan kesehatan dievaluasi menggunakan data resmi yang tercatat di rumah sakit. Pengembangan wisata kesehatan di rumah sakit yang diteliti diselidiki dengan melakukan interview atau wawancara, baik kepada manajemen rumah sakit maupun dengan membagikan kuesioner. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata kesehatan diidentifikasi melalui pencarian sistematis dan peninjauan artikel, dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi potensi permasalahan yang pada rumah sakit yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di 4 rumah sakit di Teheran. Rumah sakit yang diteliti ini termasuk rumah sakit yang besar dengan total bednya adalah 2.212. Ini dari keempat rumah sakit ini dengan tingkat hunian yang cukup tinggi, antara 70 sampai 90%. Puluhan ribu orang yang datang ini kemudian ada yang mengunjungi klinik, ruang gawat darurat, unit kedokteran gigi, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Ini ada 4 rumah sakit di Teheran, yaitu kota terbesar dari negara Iran.
Analisis limbah medis dievaluasi dengan mencari data resmi yang tercatat mengenai produksi limbah medis di rumah sakit yang teliti dalam periode 1 tahun. Hierarki pengelolaan limbah medis diidentifikasi melalui wawancara dengan staf limbah rumah sakit dan observasi lapangan. Data pengelolaan limbah termasuk rasio pemilahan, jenis disinfeksi, limbah infeksius, dan biaya setiap layanan terkait dikumpulkan melalui kuesioner. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 di dalam jurnal ini, rata-rata produksi limbah rumah sakit yang diteliti adalah 2.424,09 kg per hari. Gambar 2 menunjukkan proporsi signifikan dari limbah ini termasuk limbah infeksius. Menurut jumlah tempat tidur di rumah sakit yang diteliti, rata-rata produksi limbah medis diperkirakan sebesar 5,17 kg tempat tidur per hari. Namun, produksi limbah medis di rumah sakit yang teliti berada dalam kisaran 4,6 sampai 6,21 kg per tempat tidur per hari. Maka berdasarkan analisa kuantitatif limbah rumah sakit, produksi limbah medis yang terkait dengan wisatawan kesehatan diperkirakan pada kisaran 18,42 sampai 24,85 kg per hari. Dan proporsi limbah infeksius ini cukup besar pada kisaran 8,09 sampai 15,65 kg per hari. Oleh karena itu, peningkatan kunjungan ke pusat layanan kesehatan termasuk rumah sakit merupakan faktor penting dalam produksi limbah medis. Misalnya peningkatan produksi limbah rumah sakit akibat pengembangan wisata kesehatan yang pernah diteliti juga di India itu bahkan mencapai 30%. Hasil analisis kuantitas limbah rumah sakit yang teliti menunjukkan bahwa wisatawan kesehatan meningkatkan produksi limbah medis sebesar 0,66 sampai 1,65%. Rata-rata peningkatan produksi limbah rumah sakit di rumah sakit yang diteliti ini adalah 0,98% untuk setiap wisatawan per hari. Pada situasi ini, total limbah medis yang dihasilkan ini dalam penelitian dalam 1 tahun adalah cukup besar, 30.212,5 ton, di mana limbah ini terdiri dari limbah infeksius, limbah umum, dan juga limbah tajam yang nilainya sangat tinggi, bahkan sampai 14 ribuan limbah infeksius, 13.000 limbah kimia, 74 ton limbah farmasi, serta limbah tajam ini 820 ton. Dan bahkan biaya pengelolaan limbah medis ini ternyata cukup besar dalam hierarki pengelolaannya, termasuk dalam hal ini penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan disinfeksi, masing-masing dilaporkan sebesar 0,58, 4,57, 6,12, dan 25 US dollar per ton. Berdasarkan hal ini, di rumah sakit yang diteliti, biaya pengelolaan limbah medis yang terkait dengan wisata kesehatan diperkirakan sebesar 1.095.807 US dollar per tahun. Ini tentunya angka yang cukup besar. Dan selain itu, mengingat metode utama disinfeksi limbah infeksius dengan menggunakan autoclave, maka kemunculan bocoran polutan dari peralatan disinfeksi ini juga menjadi permasalahan, dan ini menjadi permasalahan yang serius karena hidrokarbon aromatik polisiklik ya atau PAH ini bahkan mencapai 850 nanogram per ton. Maka berdasarkan karakteristik dan hasil tersebut, para penulis ya dalam jurnal ini memberikan solusi yang disarankan. Salah satunya adalah pertama, perencanaan pengembangan infrastruktur khususnya tata kelola limbah wisata medis. Yang kedua, memperkirakan biaya pengelolaan limbah medis yang diakibatkan penyediaan layanan kesehatan kepada wisatawan, termasuk dalam hal ini potensi pajak untuk memenuhi pembiayaannya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah medis, khususnya upaya mengurangi limbah wisata medis. Dalam arti ini termasuk mencegah bagaimana konsekuensi pencemaran lingkungan akibat polutan. Kesimpulan dari jurnal ini, para penulis memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi rata-rata limbah medis di rumah sakit yang diteliti adalah 5,17 kg per hari. Jika di rumah sakit yang diteliti setiap hari
menghasilkan 30.212,5 ton limbah medis akan dihasilkan di semua rumah sakit, maka biayanya cukup besar, yaitu sekitar 1.095.807 US dollar per tahun. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dampak wisata kesehatan kali ini, termasuk dalam hal ini limbah medisnya dan polutannya. Maka diperlukan strategi untuk mengurangi produksi limbah ini dan pengelolaan yang efisien. Maka ini diperlukan definisi hal yang baru tentang pajak pengelolaan limbah medis ini. Bagaimana ini bisa mengcover juga pembiayaan biaya pengelolaan limbah medis, terutama wisata kesehatan ini. Selain itu, penggunaan pola tersentralisasi dalam pengelolaan limbah infeksius dapat mengendalikan paparan polutan. Oleh karena itu, ini perlu juga dipikirkan bagaimana untuk mensentralisasi limbah infeksius ini dalam hal pengendalian paparan polutan. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam review jurnal ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.